Nah, jadi kita bakal bahas derivatif. Nah, aku mulai dari kita review materi dulu ya, guys. Saya kalian lihat kelihatannya apa, guys? Excel atau apa? Layar kosong. Layar kosong. Masih gitu, iya. Wait. Excel. Kelihatan? Yo. Iya, udah kelihatan. Nah, seperti yang kita tahu, kan kita bakal bahas tentang derivatif. Jadi kalau misal aku ganti layar, ganti nggak? Kelihatannya masih Excel. Enggak. Hah? Masih Excel Kosong atau? gitu. Enggak, kayak kosong gitu. Oh, kosong. Oh, Harus Iya. diulangi lagi kan? Udah. Ini udah kelihatan ke Excelnya. oke. Nah, jadi kan derivatif. Kan kita udah tahu ya kalau derivatif itu kan turunan. Nah, turunan dari underlying asset. Nah, underlying asset ini bisa bermacam-macam ya, guys. Seperti yang kita tahu, di situ tuh bisa berbentuk komoditas, bisa berbentuk properti, bisa berbentuk utang. Nah, ini bisa contoh-contohnya, ada komoditas, utang, equity. Sebenarnya macam-macam. Emas juga bisa, yaitu komoditas sih. Pokoknya banyak yang bisa masuk ke underlying asset. Nah, derivatif itu sebagai turunan dari underlying asset ini. Nah, terus berikutnya, sebenarnya apa sih orang-orang tuh membuat derivatif ini, alasannya? Nah, alasan dari penggunaan derivatif ini, kalau berdasarkan PPT dari Pak Agung DJ itu yang aku dapat ada dua yang paling sering dibahas, yaitu buat spekulasi sama hedging. Tapi sebenarnya penggunaan derivatif itu ada berbagai macam-macam. Nah, di sini bisa digunakan sebagai mengelola resiko, terus bisa digunakan untuk pencarian hasil atau max profit. Ini sama aja kayak buat spekulasi. Terus yang berikutnya ada pendanaan yang lebih rendah. Terus berikutnya ada mengambil posisi resiko di pasar. Terus memanfaatkan ketidakefisienan pasar. Nah, untuk poin yang terakhir ini, memanfaatkan ketidakefisienan pasar, itu tuh ntar kita bakal bahas, ada namanya ini, economic underlying derivative. Nah, ntar itu dibahas ya, setelah kita bahas apa yang difokuskan di modul buin. Kalau berdasarkan modul buin, kita tuh fokus ke forward, future, sama opsi. Kita cuma fokus ke tiga ini. Tapi karena aku baca itu ada tambahan seperti ekonomi derivatif sama swap, jadi aku masukin dua contoh latihan soal di sini. Oke, next. Pertama kita bahas tentang future sama forward dulu ya, guys. Nah, future sama forward itu tuh bentuknya mirip. Keduanya itu sama-sama merupakan sebuah kewajiban. Nah, karena itu sebuah kewajiban, jadi kita nggak bisa meng-cancel sesuka hati gitu.
Nah, terus apa sih perbedaannya? Perbedaan dari future sama forward itu pertama, kalau future itu dijual di bursa, tapi kalau forward dia di over the counter. Berarti kalau forward itu bentuknya private, kalau future itu public. Terus yang kedua, si future itu ada standar yang ngatur ya. Terus sama liquid. Nah, kalau ini tidak, oh ini typo. Nah, tidak ada standarnya. Terus berikutnya, future itu risknya kecil, kalau forward risknya tinggi. Seperti kita tahu kan, kalau di future ya kan di bursa itu ada standarnya, jadi ya emang resikonya udah kecil gitu. Tapi kalau ini kan emang bentuknya di awalnya private lagi, nah jadi ya resikonya tinggi. Terus berikutnya yang keempat, dia tuh ada margin di awal. Atau kalau misal di modulnya buoy di situ tuh ditulisnya margin deposit. Nah, itu karena dia dijualnya lewat bursa. Tapi kalau forward dia nggak ada yang namanya margin deposit. Terus margin deposit ini berdasarkan yang aku baca-baca juga dia berfungsi kayak sejenis jaminan gitu. Terus yang kelima, yang future itu ada regulasinya, kalau forward dia nggak ada regulasinya. Terus berikutnya yang keenam, future itu nilainya diupdate setiap hari ya, jadi benar-benar tiap hari. Tapi kalau yang kita latihan di modul buin dia kan nggak tiap hari banget. Ya capek juga sih, misal kalau kita ngerjain benar-benar tiap hari gitu ngetik satu-satu. Yang penting kita paham konsep ngerjainnya. Tapi intinya kalau nilai future itu diupdate benar-benar tiap hari. Tapi kalau forward dia bisa dilihat cuma diakumulasi di akhirnya. Terus yang ketujuh, untuk future settlement-nya itu bebas. Tapi kalau forward settlement-nya itu pada saat jatuh tempo. Settlement itu kayak exercise-nya ya guys. Oke. Next. Nah ini tadi ya produk utamanya itu ada bond, saham, sama properti. Nah terus ini aku bikin contoh soal latihan. Bisa dibaca. Nah, pada 1 Desember, ini buat future ya. Maria membuat kontrak future dengan Frista untuk membeli 100.000 botol bensin yang akan dikirimkan pada 31 Januari. Harga $1,5 per botol. Setiap kontrak future terdapat 1.000 botol bensin. Nah, margin depositnya 100 per kontrak dan dibayar di K atau bayar di awal. Pada 31 Desember harga bensin naik 1,6 per botol dan 31 Januari harga bensin naik lagi jadi 1,7. Settlement akan dilakukan di akhir kontrak. Terus buatlah jurnalnya. Oke. Kalau misal aku ngerjain soal gini, kalau misal bentuknya antar kita apa namanya? Dapat kertas itu tuh aku suka menggaris bawah, tapi kalau misal nggak dapat kertasnya, aku suka nulis-nulis, bikin kayak tabel. Nah, jadi pertama aku bakal nulis jangan tanggal tapi periode. Terus di sini ada spot price atau fair value-nya. Periodenya itu ada beginning 31 Desember 2011 sama 31 Januari 2012. Buat beginningnya di situ kan nggak ada, kita kosong. Terus di sini 1,6, sini 1,7. Tadi kayaknya ada deh. Oh, 1,5. Nah, pertama kita jurnal.
Berdasarkan dari modul buin, jurnal yang pertama itu ada margin deposit pada cash. Kenapa sih kita jurnal adanya margin deposit? Nah, karena pada saat pembuatan kontrak 1 Desember 2011 itu tuh sudah dilakukan adanya margin sebesar 100 dan dibayar di muka. Jadi itu dari pihak si Maria, dia tuh udah ngeluarin duit buat membuat kontrak, makanya harus sudah ada jurnal. Jadi di jurnal margin deposit pada cash. Nah, kita lihat tuh Maria kan bakal membeli ini 100.000 kan, jadi ada 100.000. Nah, per kontrak ada 1000 botol. Jadi berapa kontrak yang dibuat? Kan berarti tinggal logikanya 100.000 dibagi 1000. Jadi bakal ada 100 kontrak yang dibuat sama Maria. Kan ngapain kan, dia butuhnya 100.000. Ya sudah, kita hitung supaya kontraknya itu pas ada 100.000 botol. Berarti kan tinggal 100 dikali 1000 botol bensin. Jadinya 100.000. Nah, terus margin depositnya itu 100 per kontrak, berarti 100. Nah, ketemu deh 10.000. 100 kali 100. Nah, kalau versi buku BIMS dia tuh nggak menyebut margin deposit, tapi langsung dicatat namanya langsung ke future. Tuh, langsung ke future kontrak. Terserah sih, bebas mau pakai BIMS atau pakai modul buin, tapi saranku karena kita khususnya kelasku karena yang ngajar juga buin dan doskonya juga beliau, jadi menurutku lebih baik kita belajarnya pakai modul buin aja. Nah, terus berikutnya ini tadi pada 31 Desember di situ kan ada perubahan harga. Bisa kita lihat harganya tuh berubah kan, tadi kan dia tuh jadi 1,6, awalnya 1,5. Jadi di sini ada rumus 1,6 dikurang 1,5 terus dikali banyaknya bensin yang bakal dibeli, yaitu 100.000. Jadi des 10.000. Nah, karena dia harganya naik, berarti nilai future kontraknya juga naik. Jadi jurnalnya pada gain on future. Terus berdasarkan versi BIMS, jurnalnya juga sama future pada gain on future. Terus next pada 31 Januari 2012. Nah, disoalkan diketahui kan harga bensinnya tuh jadi 1,7. Pas 31 Desember dia 1,6. Berarti kan dia naik kan. Jadi dihitung juga 1,7 kurang 1,6 dikali banyaknya bensin yang bakal dibeli, yaitu 100.000. Ketemu naiknya 10.000. Jurnalnya sama future kontrak pada gain on future. Nah, terus dia kan dibilang di settlement di akhir kontrak. Nah, akhir kontraknya itu 31 Januari 2012. Di sini kan dibilang akan dikirim 31 Januari 2012. Nah, berarti saat itu juga bakal dibilang sebagai akhir dari kontraknya. Nah, yang di jurnal di sini itu ini. Nah, kita tuh bakal mengeliminasi future kontrak kita dan margin deposit kita. Pertama, future kontrak kita lihat di sini kita kan punya 1.000 sama 10.000 sama 10.000 di sini. Jadi future kontrak kita totalnya tinggal ditambahin 10.000 tambah 10.000 ketemu 20.000. Terus margin deposit kita lihat yang dibayarkan di awal yaitu 10.000. Kita juga eliminasikan karena itu udah di settlement 10.000. Nah, akumulasi dari sini kita dapat cash sebesar 30.000. Kalau berdasarkan buku BIMS, karena dari awal dia nyatetnya future,
maka nggak ada margin deposit tapi langsung cash pada future awal dia 10.000, terus dari gain 10.000, dari gain lagi 10.000, jadinya 30.000. Oke, gitu dari future. Gimana guys, ada yang mau diskusikan atau mau lanjut? Halo, halo, halo. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Lanjut, Oke. Ham. Yuk. Terus berikutnya kita lihat ke forward, kembarannya future. Nah, langsung contoh soal aja ya guys ya. Di sini soalnya Vita itu memproduksi dan berniat menjual emas tahun 2020 ini. Nah, Vita dia tuh memproduksi 100.000 gram emas dengan HBP 28.900.000. Vita membuat kontrak forward dengan Andre dengan harga exercise 300 per gram. Kontrak ditandatangani 1 Oktober 2020 dan berakhir 30 September 2021. Fair value forward itu berubah-ubah. 310 pada saat Desember 2020, 305 saat Maret tahun 2021, 306 saat Juni 2021, dan 310 pada September 2021. Buat jurnalnya, rate-nya itu 1% per bulan diselesaikan dengan net settlement. Oke. Nah, berdasarkan dari bukunya Bu Iin, kita kan bakal bikin tabel. Nah, tabelnya juga sama. Aku juga bakal bikin tabel begini. Jadi tabel pertama itu berisi tanggal. Kalau nggak tanggal bisa diganti periode. Yang penting kita tuh tahu ini tuh waktu pemisah per harga gitu. Nah, pertama waktu menandatangani kontrak, waktu beginning. Waktu beginning, nah dia kan ada berniat sebesar 300. Jadi fair value-nya di sini juga 300, exercise-nya juga 300. Terus pada di sini kan berubah-ubah kan. Fair value emasnya tuh berubah-ubah. Pada tanggal 31 Desember jadi 310. 31 Maret 305. 30 Juni jadi 306. 30 September jadi 310. Itu fair value emasnya. Exercise itu sama terus ya guys ya, 300 terus. Kan di kontraknya udah ditandatangani 300. Berarti sampai dengan akhir settlement dia tuh bakal selalu 300. Nosionalnya berapa sih yang dikontrakan? Nah, si Vita dia mengontrakkan 100.000 gram emas, berarti nosionalnya dia ada 100.000. Nah, terus sekarang kita ngitung diskon faktor. Di diskon faktor ini rumusnya aku taruh sini. Nah, kan dia pakai rumus 1 plus I pangkat N. Nah, 1 plus I pangkat N. Nah, terus kita masukin 1 plus I-nya berapa? I-nya kan per bulan, guys. Nah, di sini kan diketahui dia 1% per bulan. Tulis 1%. Mana persen? Nah, terus pangkat N-nya tuh kita ngitung ya, guys ya. Kita tuh ngitung satu-satu. Nah, di sini misal pada saat bulan Desember ini tanggal 31, kita ngitung dia sampai akhir periode yaitu 30 September tahun 2021. Nah, karena ini tanggalnya tanggal 31, jadi kita ngitungnya langsung bulan berikutnya. Jadi kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 9 bulan. Makanya di sini pangkatnya pangkat 9. Terus tinggal di
enter, ketemu deh sini. Terus berikutnya di sini 31 Maret, berarti kita ngitungnya dari 1 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada pangkat 6, enter, ketemu. Terus berikutnya di bulan Juni kita juga ngitungnya langsung bulan Juli karena ini tanggal 30. Berarti Juli, Agustus, September, ada 3 bulan. Enter. Nah, terus pada bulan September sini berarti dia pangkatnya pangkat 0. Ketemu deh 1. Nah, itu diskon faktornya udah ketemu. Sekarang kita tinggal menghitung fair value-nya berdasarkan diskon faktor ini. Nah, di sini rumusnya itu aku pakai fair value emas min Exer dikali notional dibagi diskon. Nah, mari kita coba satu-satu. Yang pertama pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Berarti kan dia ada 300 sama dengan 310 dikurang exercise-nya 300 dikali notionalnya dibagi diskon faktor. Ketemu kan hasilnya sama kan? 914.339,8. Dibulatkan boleh, tapi karena ini aku pakai Excel jadi kayak males buat bulatin. Nah, terus ke bawahnya juga sama rumusnya. Tinggal 305 kurang 300 dikali 100.000 dibagi 1,6 terus sampai ke bawah. Ketemu terakhir ini fair value-nya. Nah, terus kita ngitung perubahan dari fair value. Dibegini kan 0 kan, soalnya emang 000. Nah, terus di tanggal 31 Desember kita lihat perubahannya. Berarti kan perubahannya itu dia dari 0 berubah jadi 914.339,8. Berarti rumusnya sama dengan fair value 31 Desember dikurangi sama begini. Tuh, ketemu 914.339,8. Terus yang ke bawah sini juga sama. Dia awalnya kan 914, terus berubah jadi 471. Berarti kan turun. Berapa sih turunnya? Kita lihat. Ini kurang ini. Nah, 443.317 dia turun 443.117. Terus waktu tanggal 30 Juni dia naik. Berarti sama dengan ini kurang ini. Nah, ketemu kan perubahan fair value-nya sebesar 111.331,5. Terus yang terakhir perubahan fair value pada saat bakal di exercise itu ada 1 juta ya. 1 juta dikurang ini 417 kok ini segini 417 ini typo ya guys ya. 417.645,9. Terus saatnya kita menjurnal satu-satu. Oh iya, di sini kan tadi kan dibilang dia tuh pakai net settlement kan. Nah, net settlement itu dia mendapat pembayaran atas selisih harga pasar dengan harga exercise-nya. Jadi di sini tuh ntar nggak ada pertukaran barang antar pengikat kontrak. Jadi Vita sama Andre ntar nggak melakukan pertukaran barang, tapi Vita bakal melakukan exercise-nya ke pihak luar dan Andre bakal membayar atau menerima kas dari hasil selisih
ini fair value emas dan exercise-nya. Oke, kita jurnal pertama tahun 2020. Pada 1 Oktober. Nah, disitu kan dibilang dia cuma tanda tangan. Karena cuma tanda tangan, nggak ada kas yang keluar. Makanya di sini ditulis no entry. Terus 31 Desember 31 Desember dia kan ada perubahan fair value si forwardnya. Nah, kita jurnal forward pada gain on forward sebesar 114.339,8. Terus berikutnya pada tahun 2021 31 Maret. Nah, di sini kan dia kan fair value-nya turun, berarti ada loss on forward pada forward sebesar perubahan fair value-nya 443.317. Terus berikutnya pada 30 Juni. Pada 30 Juni dia kan harganya naik. Nah, dari 471 jadi 582 tadi udah kita hitung, ada gain 111.331,5. Kita jurnal. Terus pada 30 September dia kan ada gain lagi kan dari 500.000 ini jadi 417, jadi 1 juta, jadi ada gain 417.645,9. Nah, terus saat di exercise atau saat di settlement dia bakal men-settlement sebesar fair value-nya, yaitu tadi setelah kita hitung antara selisih fair value emas dengan harga exercise-nya ketemu 1 juta. Nah, itu kas yang diterima oleh Vita, kas pada forward sebesar 1 juta. Oke, gimana guys, ada koreksi atau ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Mau tanya dong, Oke. kalau misalnya rate-nya jadi per tahun itu nanti rumus diskonnya gimana berubahnya? Oh, oke. Jadi kalau misal ini rate-nya jadi per tahun. Rate per tahun. Nah, karena rate-nya per tahun, sedangkan ini kan kita lihat periodenya kan bukan tahunan, tapi bulanan kan. Ya meskipun tidak per bulan, tapi seenggaknya ini tuh bukan angka 1 tahun dari Desember ke Maret, Maret ke Juni, itu anggap aja bulanan. Nah, kalau rate per tahun itu berarti ntar rate-nya dibagi 12 biar ketemu rate per bulan. Kalau misal nggak rate-nya yang dibagi, bisa N-nya yang dibagi. N yang dibagi. Bisa pilih salah satu. Ntar hasilnya koma yang di bagian beberapa akhir emang agak berbeda, tapi koma-koma yang di awal angkanya mirip kok, jadi nggak terlalu material. Gitu sih kalau misal rate-nya itu rate per tahun. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Atau mau lanjut? Tadi yang pas buat settlement yang buat pas 30 September itu jurnalnya gimana ya? Boleh lihat nggak? Aku lupa. Oke, ini pick. Oke. Ini pas pada saat kontraknya dilaksanakan kan kas sama forwardnya itu. Oh, jadi ketiga ini pas si kontraknya itu di settlement, diakhiri, dilaksanakan. Oke, benar. Nah, di situ kan dilihat kan fair value harga pasarnya kan naik kan. Dia kan naik 310, exercise-nya 300. Nah, berarti si Vita dia tuh bakal terima uang selisih dari antara nilai pasarnya, harga pasarnya sama harga exercise-nya. Jadi ntar Andre bayar ke Vita sebesar selisih itu, gitu. Makanya di sini ada cash sama forward
sebesar 1 juta. Oke. Oke, gimana guys? Ada lagi? Itu kalau misalkan tanggalnya di tengah-tengah gitu bisa nggak sih? Tanggalnya Nggak tepat di akhir bulan gitu. Oh, bisa, bisa. Nah, itu perlakuannya juga sama ya. Waktu kita pengakun dulu. Jadi kalau misal dia lebih dari tanggal tengah. Tanggal di tengah-tengah. Jadi kayak misal ada tanggal 20 atau ada tanggal 11. Nah, kita tuh lihat kalau misal dia lebih dari 15 hari di bulan itu, maka itu dianggap 1 bulan. Tapi kalau misal nggak lebih dari 30 hari itu nggak dianggap nggak 1 bulan. Pakainya logikanya yang itu aja ya. Soalnya kalau misal kita ngitung per hari, ntar susah. Ya, itu misal ada red 1 tahun. Ntar kita bagi, jadi per hari dibagi 360 hari. Kan ntar angkanya jadi ribet banget kan. Jadi saranku, atau mungkin bisa ditanyain ke dosen masing-masing kalau misal ada kasus ini gimana. Tapi kalau saranku mending kita hitung. Kayak misal ini ada tanggal 20 Januari sama tanggal 11 Januari. Nah, di buku BIMS juga dia dihitungnya bukan per hari, tapi diakumulasikan dalam 1 bulan tuh ada berapa hari. Misal di Januari kan ada 31 hari. Dia bikin kontrak tanggal 20 atau perubahan, nah gitulah pokoknya. Nah, berarti kan dia cuma ada 11 hari. 11 hari. Nah, terus yang bawah dia ada 20 hari. Nah, yang 11 hari ini dia nggak dihitung 1 bulan, jadi langsung belabas ke bulan berikutnya dihitungnya. Tapi kalau yang bawah karena 20 hari berarti ikut dihitung bulan Januarinya. Gitu sih kalau yang aku baca di buku BIMS. Tapi bisa ditanyain juga ke dosen masing-masing untuk lebih jelasnya. Thank you. Kalau fair value emasnya turun di bawah 300 itu nanti gimana ya? Kalau fair value-nya turun, Hah? nah kalau selama aku baca-baca kasus sih kebetulan nggak ada yang gitu ya pikir. Tapi kalau misal turun, kan kita ngitung juga di sini ntar hasilnya negatif kan. Heeh. Hasilnya kan negatif. Nah, berarti ntar nilai forwardnya juga bakal ke kredit. Ya kan? Ya, Terus jadi loss-nya juga bakal masih banyak banget. Paling cuma pengaruhnya di angkanya sih fix selama yang aku tahu. jadi pengaruh cuma ada di angkanya Oh, doang kan? oh, terus kalau Sama berdasarkan buku BIMS, kalau misal kreditnya lebih gede, berarti forwardnya itu masuk ke liabilities. Nah, tapi kalau angka forwardnya dia di debat, nah forwardnya dia masuk ke aset. Itu yang aku baca dari buku BIMS gitu. Tapi itu materi Oke, yang makasih. di bagian hedging. Nah, di derivatif Oh, biasa belum ya? ini belum tahu sih. Tapi setauku gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngoreksi. Kebetulan aku juga belum terlalu paham kalau misal itu hasilnya negatif. Karena selama kasus-kasus yang ada tuh hasilnya di atas exercise price. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat. Timo atau Andre atau yang lain. Pas settlement-nya gimana ya? Pas settlementnya ntar juga paling kita lihat ke angkanya Sinifik. Kalau Jadi angkanya negatif kan kontraknya gimana? Forward terhadap apaan? terhadap cash. Jadi ntar si Vita dia bakal bayar duit ke Andre. Jadi kan di forward ini Jadi kan kebalikannya ya? ada dua kemungkinan kan. Ketika fair value-nya dia lebih tinggi, maka si Vita dia akan menerima cash. Tapi kalau fair value-nya dia lebih rendah, nah dia tuh bakal bayar cash ke Andre gitu. Oke, ngerti. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau nambahin atau kita mau lanjut aja? Mau nanya dong, apa di kontrak ini pernah apa kayak ada sebuah beban gitu, beban tambahan, kos-kos tambahan gitu? Itu
Nanti kalau misalnya ada nama akunnya apa? Oh, untuk beban-beban tambahannya contohnya. Apa ya? Kita mungkin kan nanti di apa ya? Kayak mungkin biaya di bursa. Kalau misalnya di future kontrak kan ada kayak Margin. biaya di bursa. Oh, oke oke. Jadi kayak cost untuk memperoleh kontrak ini ya. Nah, iya mungkin seperti itu. Nah, kalau yang aku baca di buku BIMS, di situ kan emang ada kadang ada cost buat awal kontrak. Nah, cost yang dikeluarkan, yang dibayarkan ini ntar bakal masuk ke langsung ke akun derivatifnya. Akun derivatifnya. Nah, kalau forward mungkin di situ bisa langsung masuk ke forward. Nah, kalau di future kayak tadi di situ kan ada margin. Nah, tapi kalau berdasarkan modulnya Bu Iin dia kan ditulisnya margin. Tapi kalau berdasarkan buku BIMS dia tuh masuknya ke future. Jadi kalau ada biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh suatu kontrak, dia tuh langsung masuk ke apa namanya? Derivatifnya gitu. Itu sih yang aku dapat dari buku BIMS, tapi bisa ditanyain langsung ke dosennya ya. Atau dari teman-teman ada yang mau berpendapat, boleh kok kita saling sharing di sini. Kalau dosenku nggak ada, belum ada ngasih tahu sih. Oh, soalnya kalau di forward kan emang diketahui kan dia di over the counter kan. Nah, di situ emang terkadang nggak ada biaya-biaya tambahannya. Jadi makanya di sini dia cuma tuh modal tanda tangan doang. Gitu sih, emang setauku kalau forward gitu. Nggak ada cost buat awal kontraknya. Tapi kalau misal ada, bisa dimasukkan ke akun derivatifnya langsung. Itu yang aku dapat dari buku BIM sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana, mau lanjut atau ada pertanyaan lagi? Lanjut. Lanjut, oke. Berikutnya kita lanjut ke opsi dulu ya. Nah, opsi. Nah, jadi di opsi kita kan ada dua kan. Ada dua opsi, yaitu ada ini udah aku tulis ding. Ada call sama put. Call itu beli, put itu jual. Call itu beli, put itu jual. Nah, terus kita lihat ke exercise-nya. Exercise atau settlement-nya atau penyelesaiannya. Nah, di opsi ini ada beberapa syarat ya. Nah, syarat yang pertama yaitu ketika akan mengexercise. Kalau call exercise-nya itu ketika harga pasarnya lebih besar dari harga exercise-nya. Kalau put itu di exercise ketika harga pasar kurang dari harga exercise-nya. Jadi logikanya gini. Misal contohnya Sandra dia tuh menandatangani opsi beli call opsi dengan topik buat beli ayam seharga 1.000 per ayam. Seharga 1.000 per ayam. Nah, ini bakal dibikin opsinya tuh 1 Januari 2020. Selesai 31 Maret 2020. Nah, terus kita lihat opsinya itu dia pakai Eropa atau yang Amerika. Kalau Eropa itu cuma bisa di exercise di akhir periode, tapi kalau Amerika bisa di sewaktu-waktu. Nah, di sini misal aku buatnya dia pakai Eropa. Dia pakai Eropa. Jadi apa sih? Nah, inilah Eropa settlement. Jadi dia bakal di exercise
di akhir periode. Nah, terus dilihat pada tanggal 31 Maret, pas 31 Maret, harga ayam di pasar itu 1.500. Nah, dipasarkan 1.500. Kalau dia beli di tempatnya Topik pakai call opsi harganya 1.000. Jadi mending dibeli di Opik atau beli di pasar. Kan logikanya mending beli di Opik kan, harganya lebih murah, harganya cuma 1.000. Nah, jadi kesimpulan si Chandra bakal exercise opsinya pas settlement, pas akhir periode deh, pas akhir kontraknya. Nah, jadi si Chandra bakal mengexercise karena harganya sebesar 1.500 di pasar. Tapi kalau misal harganya di pasar 900, kan si Chandra lebih milih beli di pasar kan, soalnya harganya lebih murah. Jadi si Chandra nggak jadi mengexercise opsi call-nya opsi call ke Topik gitu. Kalau put berarti tinggal kebalikannya. Kalau misal harga jualnya di pasar lebih tinggi dari exercise, berarti mending jual di pasar. Tapi kalau misal harga jual di pasarnya lagi murah, mending jual pakai put opsinya gitu. Terus profitnya di sini rumus profit. Kalau call itu rumusnya fair value dikurangi exercise dikali jumlah barang. Kalau put exercise-nya dikurangi fair value-nya dikali jumlah barang. Rumus ini didapat dari videonya Pak Agung DJ. Nah, terus terkadang tuh ada premium. Nah, sebenarnya premium itu apa sih? Nah, premi itu mirip kayak margin deposit atau uang jaminan di awal kontrak. Nah, ketika dia menjaminkan uang di awal kontrak, berarti kan secara nggak langsung kayak itu biaya buat dapat kontrak. Nah, biaya buat dapat kontrak, makanya di situ premi ini di jurnalnya langsung ke akun derivatifnya. Jadi bisa ke call opsi atau ke put opsi. Nah, soalnya kan terkadang kita disoalkan ada yang ditulisnya dengan membayar premi atau dia langsung secara gamblang nulis opsinya didapat seharga X. Nah, jadi kalau misal di awalnya nggak ada harga-harga yang didapatkan, tapi dia ketahuan bayar premi, ya berarti premi itulah harga dari derivatifnya, gitu. Oke, coba kita latihan soal di sini. Pada 9 Agustus 2018, Rahmawati menandatangani opsi untuk membeli bensin 1.000 botol dengan harga 60 per botol kepada Agnes. Opsi ini diperoleh dengan harga 900. Nah, di sini kan udah ada kata-kata diperoleh. Berarti itu harga 900 ini berarti opsinya, nggak usah nyari-nyari premium. Jatuh temponya 10 Januari 2019. Kok tiba-tiba jadi Rose? Ini Rahmawati. Rahma dia membuat laporan keuangan tiap 31 Maret, 30 Juni, 30 September, sama 31 Desember. Terus harga bensinnya, fair value-nya itu berubah-ubah. $70 pada 10 Agustus, $68 pada 30 September, $54 pada 31 Desember, sama $57 pada 10 Januari. Koroso lagi. Terus buatlah jurnal si Rahma. Dia pakai American Option. Kalau American Option berarti bakal di exercise sesuka hati
Rahmawati, nggak harus di akhir settlement. Nah, kita tuliskan pada awalnya kan beginningnya dia harganya 70, terus 70 pada 10 Agustus ya. Oke, benar 70, terus 68, 54 sama 57. Aku selalu misah-misah gini, soalnya kalau misal aku baca di soal kadang nggak dapat, jadi mending langsung kutulis terpisah aja. Nah, di awal kan dia membeli call option kan, berarti kita jurnal tuh call option pada cash sebesar berapa. Tadi harganya udah dibilangin sebesar 900, tulis 900. Nah, terus kita lihat dia kan American option. Nah, jadi kita benar-benar update harga si bensin ini supaya bisa lihat kapan sih baiknya untuk di exercise. Nah, sekarang kita lihat misal tanggal 10 Agustus 2018. Di situ kan harganya 70, di pasar harganya 70. Nah, berdasarkan opsi harganya tuh 60. Berarti kan mending langsung di exercise kan. Daripada beli di pasar, berarti mending nge-exercise aja. Harganya cuma 60. Kalau misal mau di exercise, maka di sini ada cash, terus call option pada gain. Cashnya call optionnya kan dia di kredit 900, terus gainnya itu tinggal dihitung 10.000 kurang 900 ketemu 9.100. Terus next, kalau misal dia misal nggak di exercise terus dibiarin aja, ini misal di exercise, misal kalau misal nggak di exercise lewatin. Nah, terus kita lihat pada periode berikutnya harganya udah berubah kan, harganya kan berubah, dia jadi mana sih. Nah, dia jadi harganya 68. Harganya 68. Nah, tinggal kita exercise. Call option dia di kredit 900, terus cashnya 8.000. Nah, cashnya itu kan didapat dari besarnya selisih antara fair value dengan harga exercise-nya. Ketemu dia income-nya dapat 8.000. Di sini juga sama ya, 70 dikurang 60 dikali 10.000, 10.000. Nah, selisihnya masuk ke gain. Terus kalau misal nggak di exercise lagi, kita lihat tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, di situ kan harganya kan di pasar turun jadi 54. Nah, jadi mikir kalau misal harganya 54, mending beli di pasar atau mengexercise. Nah, kan milih kan mending beli di pasar harganya cuma 54 daripada mengexercise harganya 60. Jadi di situ tuh ada loss pada call sebesar 900. Sebesar call yang udah dibayarkan di awal sama kita, sama si Rahma. Nah, si Rahma kan di awal kan udah beli call, tapi karena nggak dipakai kan jadinya rugi kan, sia-sia. Makanya masuknya ke loss pada call 900. Nah, terus kalau misal nggak di settlement lagi di akhir periode, ternyata harganya dia cuma 57. Padahal yang di exercise 60. Jadi dia kan mending beli di pasar kan harganya cuma 57. Makanya
Jurnalnya juga sama, loss pada call sebesar 900, yaitu yang dibayarkan. Nah, jurnal-jurnal ini jurnalnya dipilih salah satu. Jadi jurnalnya nggak dipilih semua ya guys. Jadi cuma dipilih salah satu doang pada saat titik mau di exercise. Soalnya dia pakai American. Kalau misal pakai Eropa, secara otomatis dia bakal langsung lihat ke 10 Januari. Gitu sih. Gimana, ada yang mau didiskusikan? Mau nanya, Kritik. kok di jurnalnya tiba-tiba ada pendapatan kas? Kan si Rahmanya membeli barang. Kok malah dapat kas ya? Di debit kasnya. Oke. Jadi kan dia kan tanda tanganin si Rahma tanda tangan sama Agnes. Nah, si Rahma kan tanda tangan sama Agnes. Jadi dia hubungannya sama dua orang ini. Nah, terus ketika dia di pasar harganya, ini ingat ya, ini pakai net settlement, pakainya net settlement. Ketika harganya 70, misal yang ini deh, dia kan di pasar 70, di exercise 60, pasar 70, exercise 60. Nah, kan ada selisih 10 kan, selisih 10 per bensin, per botol itu ada selisih 10. Nah, karena bentuknya net settlement, jadi si Rahma itu bakal beli bensinnya tetap di pasar. Nah, di pasar kan harganya kan 70.000. 70.000 soalnya ada 1.000 botol. Tapi si Rahma dia tuh cuma bakal bayar 60.000. 60.000 dari duit Rahma sendiri. Nah, yang 10.000 dia itu dapat subsidi, ya bahasanya subsidi dari Agnes gitu. Nah, karena ada perbedaan fair value, jadi si Agnes itu membayari si Rahma sebesar selisihnya, yaitu sebesar 10.000. Makanya di jurnalnya si Rahma itu dapat cash 10.000. Nah, cash ini tuh tambahan duit buat beli bensin di pasar dari si Agnes. Makanya di jurnalnya kas gitu. Gimana, Pik? Jadi itu cashnya itu kayak subsidi subsidinya gitu ya, selisihnya ya. Yap, bener. Jadi bahasa kasarnya kayak subsidi gitu. Jadi kayak uangnya dibalikin sebagian. Oh, soalnya ada selisih kan. Kan berdasarkan kontrak kan cuma 60. Nah, karena dia si Rahma udah nanda tanganin kontrak 60, jadi kan dia udah, ya dia cuma mau bayar 60. Dia dapat bensin seharga 60, mau berapapun harganya di pasar, dia dapat 60. Nah, jadi si Agnes dia tuh bakal bayarin selisihnya gitu. Oke, ngerti. Makasih. Oke, sama-sama. Gimana guys, yang lain? Atau mau? Mau nanya dong, Oke. berarti waktu beli bensinnya, jurnalnya itu tetap bensin pada cash sebesar 60 dikali 1.000 itu ya? Yang jurnal dapat bensinnya. Iya. Yang dapat bensinnya karena ini net settlement kan. Karena net settlement jadi dia nggak ada jurnal buat beli bensinnya. Tapi kalau misal dia gross settlement, dia ada jurnal buat beli bensin gitu. Nah, Itu yang sebesar 60 apa 70? pakainya tetap yang 70. Soalnya kan dia kan udah dapat cash 10.000 dari subsidi ini kan. Sedangkan dia kan dapat bensinnya kan dari pasar. Nah, berarti kan di Ya. jurnalnya bakal tetap inventory pada kas sebesar 70.000. Soalnya emang harganya 70.000.
Tapi pada kenyataannya duitnya Rahma yang keluar itu tuh cuma 60.000. Soalnya yang 10.000 itu subsidi dari si Agnes. Itu. Oh gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, gimana yang lain atau kita mau lanjut? Oke, lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut ke swap. Nah, swap itu tuh perjanjian di mana dua pihak yang berlawanan, intinya ada dua pihak, itu tuh sepakat saling menukar pembayaran berkala. Nah, jumlah pembayaran uang itu didasarkan pada pokok utang yang telah ditentukan. Jadi contoh kasusnya tuh biasanya tuh di utang-utang yang berbunga. Kayak misal ini contohnya. Pada 2 Januari, Tuan A meminjam uang ke bank. Jangka waktunya tuh 3 tahun, tingkat bunganya 10%. Tetapi untuk 2019 dan 2020 mengikuti perubahan tingkat bunga. Jadi ntar tuh waktu 2019 sama 2020 nggak 10% lagi, tapi mengikuti perubahan bunga. Nah, si A dia tuh pengen menghindari fluktuasi tingkat bunga. Karena dia kan takut kan berspekulasi kan, karena dia di awal udah mikir 10%. Ya, tapi takut 2019 2020 bakal berubah bisa lebih tinggi kan. Makanya si Tuan A dia mengikat kontrak dengan Tuan B dengan kesepakatan Tuan B itu menanggung resiko fluktuasi bunga dan Tuan A tetap membayar 10%. Nah, jadi ntar kalau misal terjadi selisih itu ditanggung sama si Tuan B. Terus terdapat 3 kemungkinan ya. Itu bisa aja kurang, lebih, atau sama dengan. Jadi pada saat 2019 dan 2020 bisa aja bunganya itu di bawah 10%, bisa aja bunganya di atas 10% atau nggak berubah sama sekali. Nah, terus kita lihat jika bunganya lebih besar dari 10%, maka Tuan B akan bayar ke Tuan A. Jadi kayak dia mensubsidi kayak yang tadi di call option. Jadi si Tuan B bakal bayar ke Tuan A. Kayak dia bantu bayar bunganya, soalnya Tuan A kan bakal bayar 10%. Nah, tapi kalau misal ternyata fluktuasinya di bawah 10% atau 9%, maka kebalikannya A yang bayar ke B. Dia ngasih duit ke B. Soalnya kan dia udah ditandatangani kan di awal dia udah ngomong bakal 10% terus sampai akhir periode. Nah, berarti kalau misal dia turun, harusnya kan dia bayarnya lebih kecil, tapi karena udah janji 10%, ya udah berarti dia nambah sebesar kekurangannya. Oke, biar lebih jelas langsung lihat ke soalnya aja. Misal 5 Januari 2018 Rizka meminjam uang ke bank sebesar 10.000. Jangka waktunya 3 tahun, bunganya 10%. Nah, tapi untuk 2019 dan 20 bayar bunganya sesuai fluktuasi tingkat bunga. Bunganya dibayar setiap 31 Desember, berarti cuma 1 kali ya. Dan utang dilunasi saat jatuh tempo, yaitu 31 Desember 2020. Terus Rizka ingin menghindari fluktuasi bunga utang, sehingga pada 6 Januari 2018, Rizka mengikat kontrak dengan Nurina bahwa Nurina dia bersedia menanggung resiko fluktuasi bunga utang dan Rizka tetap membayar 10%. Terus 2019 bunga utangnya berubah jadi 9%, turun. Terus tahun 2020 dia jadi 12%. Terus buat jurnal dari 2018 sampai 2020. Oke, jurnal pertama itu saat dia mengutang ya guys, dia ngutang ke bank. Jadi 5 Januari 2018 cash pada notes payable sebesar utangnya 10.000. Nah, terus tanggal mana sih tadi? Nah, kan 6 Januari kan si Rizka dia mengikat kontrak kan. Nah, tapi di situ tuh cuma dibilang mengikat.
Jadi nggak ada kas yang keluar, makanya nggak perlu di jurnal. 6 Januari 2018 no entry. Soalnya emang nggak ada duit yang keluar, benar-benar cuma tanda tangan doang. Terus 31 Desember, kan di 31 Desember dia bayar bunga kan. Nah, bunganya itu saat 31 Desember masih 10%, belum mengikuti fluktuasi bunga. Makanya masih 10% dikali 10.000. 10.000 dikali 10%. Nah, terus pada saat 31 Desember 2019 kan berubah kan, dia jadi 9%. Dia bunganya jadi 9%. Maka bunga yang dia bayar itu 9% dikali 10.000. 9% dikali 10.000. Ketemu 900. Ini bukan Sam ya. Ini membayar ke Nurina. Nah, terus karena dia udah janji bakal bayar sebesar 10%, maka selisihnya akan dibayarkan ke Nurina. Jadi dia tuh bayar ke Nurina sebagai hasil dari perjanjian tadi. Jadi si Nurina dia bakal menerima kas sebesar 100, yaitu selisih antara 1000 dikurang 900. Terus berikutnya di tahun 2020 kan diketahui bunganya tuh naik jadi 12%. Nah, bunganya naik 12%. Jadi bunga yang bakal dibayarkan sama Rizka ke bank itu 10.000 dikali 12%. Ketemu 1.200. Nah, karena di awal tadi si Rizka udah ngikat swap buat bayar tetap 10%, maka dia bakal dapat subsidi dari Nurina, yaitu sebesar 1.200 dikurang 1.000, yaitu 200. Nah, dia dapat terima cash. Gitu deh. Jadi dia bayarnya tetap sejumlah 1.000. Oke, gimana guys? Ada yang mau didiskusikan? Gimana? Ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Lanjut aja kayaknya. Oke. Terus yang terakhir di bab derivatif ini ada economic underlying derivative. Nah, economic underlying derivative itu efek ekonomi yang timbul akibat mengeksersis atau tidak mengeksersis derivatif. Jadi kan kita kan awalnya kan udah punya derivatif. Nah, kita tuh lihat sebenarnya selisih antara ketika kita nggak pakai derivatif sama kita pakai derivatif itu berapa. Nah, oke. Ini contoh soalnya ya. Jadi pada awal 2012 PT Abang Yustin berencana memproduksi 1.000 kg emas murni.
pada tahun berjalan dengan perkiraan fixed cost 30.000 dan variable cost 3,5 per kilogram. Untuk ini typo, untuk melindungi harga jual semua produk pada tahun tersebut, perusahaan melakukan forward kontrak seharga 35 dengan PT non prihastiti. Asumsi harga emas saat penjualan itu 33, 35, 37,5 sama 39. Jadi fair value-nya berubah-berubah ya sebesar ini. Nah, pertama kita ngitung. Kan kalau kita produksi kan kita harus nyari harga minimal harga untuk break even point kan. Nah, break even point ini berarti sebesar dari COGS atau HPP yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu persediaan. Nah, rumusnya itu kita lihat fixed cost-nya 30.000. Terus variable cost-nya kan 3,5 per unit. 3,5 per unit dikali berapa jumlah yang diproduksi? 1.000. Ketemu 3.500. Nah, terus di total ketemu 33.500. Ini ketemu 33.500. Nah, terus COGS per unitnya berarti 33.500 dibagi 1.000 sebesar 33,5 itu per unitnya. Oke, berarti break even point-nya 33,5. Nah, terus kita kerjain. Awalnya kita buat tabel perbandingan fair value emas, harga exercise price kontraknya, terus gain atau loss tanpa derivatif, terus gain atau loss dengan derivatif, terus selisihnya masuk ke economic underlying derivative. Nah, kita lihat pertama, kita nyari gain or loss tanpa derivatif. Kan kita udah tahu kan, kalau break even point-nya 33,5, tapi harga pasarnya cuma 33. Berarti di sini ntar ada 1.000 yang diproduksi dikali 33,5 dikurang 33 ketemu 500. Nah, jadi ntar dia bakal rugi 500 kalau misal dia jual nggak pakai derivatif. Terus berikutnya ketika harganya 1.500, rumusnya juga sama. Tinggal ini kebalik ya guys ya, harusnya 33 kurang 33,5. Nah, kan rugi. Nah, terus kalau misal harganya 35, 1.000 dikali 35 min 33,5 ketemu 1.500. Dia hitung lanjut terus sampai ke bawah, ketemu kan. Nah, sekarang kita lihat yang derivatif. Berdasarkan kontrak, harga exercise price-nya itu 35. Berarti sampai akhir kontrak itu tuh bakal 35 terus. Nah, di situ kita hitung. Berarti 1.000 yang diproduksi dikali 35 dikurang 33,5. Nah, ketemu kan 1.500. Berarti sampai kapanpun kalau berdasarkan derivatif dia tuh bakal sama terus 1.500. Sekarang kita lihat economic underlying derivative. Itu rumusnya derivatif dikurang underivatif. Jadi rumusnya gain dari derivatif dikurangi gain atau loss dari tanpa derivatif. Jadi rumusnya 1.500 dikurang minus 500. Ketemu ekonomiknya 2.000. Terus ini 1.500 dikurang 1.500 ketemu 0. Nah, terus ini 1.500 dikurang 4.000 ketemu dia jadi rugi 2.500.
Terus di yang bawah 1.500 kurang 5.500 ketemu rugi 4.000. Jadi di sini tuh melihat sebenarnya tuh derivatif yang digunakan itu nguntungin atau enggak. Nah, kalau bisa dilihat kan, kalau misal dia pakai derivatif dia 1.500, dia untung 1.500, padahal kalau enggak minus 500. Jadinya dia menguntungkan sebesar 2.000 dari normalnya gitu. Sampai ke bawah. Oke, gimana? Lanjut ya. Coba contoh soal yang berikutnya. Pada Juli 2019, kan si Chandra itu kan petani yang sukses di Amerika. Dia berniat menjual padi-padinya. Terus karena takut harga padi dipengaruhi virus corona, Chandra membuat kontrak forward dengan IHZA untuk menjual padi. Terus Chandra tuh bakal jual 30.000 kg padi pada Maret 2020. Berdasarkan forward tersebut, padi Chandra itu bakal dibeli IHZA seharga $6,2 per kilogram. Kosnya Chandra atas padi tersebut itu 5,9 per kilogram. Fair value padinya selama Juli sampai Maret itu kan berubah-ubah. 6, 6,1, 6,2, 63, 64. Tentukan economic underlying derivative yang dibuat oleh Chandra. Pertama kita lihat kosnya Chandra. Kosnya Chandra kan 5,9. Nah, berarti 5,9 ini yang bakal jadi break even point. Nah, kayak yang di awal tadi kita bikin tabel fair value emas. Kita catat kan fair value awalnya ini kan berubah kan 6, 6,1 sampai 6,4. Tulis semua. 6, 61, 62, 63, 64. Terus exercise price. Exercise price-nya yang ditandatanganin di forward. Di situ kan ditandatangani bahwa si Iza bakal beli padinya Chandra seharga 6,2. Berarti exercise price-nya 62. Sampai akhir kontrak 62 terus. 62, 62, 62, 62, 62. Sekarang kita ngitung gain atau loss-nya. Berarti gain or loss-nya yang tanpa derivatif. Yang tanpa derivatif kan berarti ini wait. Yang derivatif di situ kan berarti kan sama dengan yang dijual 30.000 dikali harga emasnya 6, kosnya Chandra 5,9. Ketemu keuntungannya 3.000. Dihitung satu-satu ke bawah. Ketemu di sini ada 6.000, 9.000, 12.000 sama 15.000. Sekarang kita ngitung yang dengan derivatif. Berarti di situ kan yang dijual 30.000 dikali harga exercise price-nya 6,2, kosnya Chandra 5,9. Ketemu 9.000. Berarti sampai akhir kontrak keuntungan dari derivatif itu bakal 9.000 terus. 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. Terus economic underlying derivatifnya tinggal diselisihkan. Yang derivatif sama tanpa derivatif. Ketemu deh. 9.000 kurang 3.000, 6.000. 9.000 kurang 6.000 itu 3.000. Ini pas. Terus 9.000 kurang 12.000 dia rugi 3.000. Terus 9.000 sama 15.000 dia rugi 6.000. Gitu. Itu buat underlying derivatif. Gimana, ada yang mau didiskusikan?
gitu sih, paling buat derivatif emang materinya tuh cuma dikit. Yang banyak itu yang hedging banyak. Tapi kalau derivatif karena cuma pengenalan, jadi ya cuma kita tahu oh forward tuh kayak gini, future kayak gini, option kayak gini, swap kayak gini. Gitu sih paling sih buat pengenalan derivatifnya. Ntar yang lumayan ribet itu di bagian hedgingnya. Kalau mau belajar hedging berdasarkan saran khususnya dari kakakku ya, dia bilang kalau mau belajar hedging fokus ke modul buin aja, nggak usah baca BIMS, katanya bisa ngerusak konsep. Tapi tergantung masing-masing orang sih, kalau misal dari modul kurang bisa dibaca-baca dari BIMS juga boleh. Gitu sih paling buat derivatif. Ada yang mau didiskusikan? Ham, coba balik ke opsi lagi. Bentar Tim, itu ada chat tadi, cara ngelihatnya gimana ya? Oh, itu laba itu maksudnya dia pakai 5,9 walau derivatifnya 6,2. Jadi dia untung 0,3. Oh iya benar. Oh, jadi kan dia kan BEP-nya kan 5,9. BEP-nya 5,9. Jadi 5,9 itu kayak COGS-nya gitu loh. Jadi 5,9 itu kayak COGS-nya. Makanya ketika harga exercise price-nya 6,2, COGS-nya 5,9, berarti untung per kilogramnya sebesar 0,3 gitu. Berarti kalau dia pakai derivatif, dia tuh bakal untung 0,3 per kilogram padi. Gitu. Jadi kita pilih cost yang rendah. Oh, jadi kalau cost-nya di sini COGS-nya tetap apa namanya? Nggak berubah ya. Cost-nya tuh tetap 5,9 terus. Nah, tapi di sini tuh kita buat ngelihat aja sebenarnya tuh derivatif yang udah kita pakai itu tuh menguntungkan atau enggak. Jadi kita tuh dilihat kan di awal kan dia udah nanda tanganin itu kan forward kan. Nah, dia ngitung buat lihat dia tuh bakal nyesel atau enggak udah pakai derivatif. Itu sih paling fungsinya economic underlying derivatif. Kayak di sini kan dilihat di awal-awal dia untung 9.000, di akhir dia rugi 9.000. Nah, pada akhirnya kan dia nggak dapat apa-apa kan. Berarti dia nggak nyesel. Ujung-ujungnya antara jual di pasar sama jual ke IZA sama pakai derivatif itu sama aja. Gitu sih, itu kurang. Nah gitu paling. Oke, sama-sama. Oke Tim, gimana Tim tadi Tim? Yang di bagian opsi itu kalau misalnya penyelesaiannya dengan tipe Eropa, jurnalmu gimana ya? Kalau buat tipe Eropa, kalau aku lihatnya sih langsung ke itu sih Tim, di awal. Jadi jurnal yang di awal ini sama jurnal yang di akhir ini. Nah, tapi sebenarnya buat soal ini aku tuh rada-rada ragu gitu loh. Kalau kita lihat buka materi yang hedging, di situ tuh kan ada kita ngitung perubahan dari nilai per opsinya ini kan. Nah, jadi tuh aku mikir kalau misal harganya di awal dia jadi berapa? 68, berarti ntar dia ada loss dan call opsinya harganya turun, ntar ke bawah turun lagi, ada loss lagi, terus ada loss lagi. Nah, aku antara ragu gitu, ragu yang ngitung loss karena perubahan harga atau spot rate ini diabaikan, nggak ngaruh apa-apa, terus cuma langsung jurnal di akhir aja. Gitu sih yang bikin aku bingung juga. Soalnya kalau buat yang kita ngitung adanya perubahan apa namanya loss gain untuk call itu kan ketika kita ke hedging nanti, tepatnya waktu kita ngitung ke cash flow hedging. Kalau cash flow hedging ntar perubahan dari harga pasar underlying asetnya ngaruh ke
akun derivatifnya. Tapi kalau fair value hedging ntar terbagi jadi dua, ada harga pasar untuk underlying asetnya sama ada harga pasar untuk derivatifnya. Tapi itu ntar materi hedging sih. Gitu sih tim, kurang ini rada-rada ragu juga. Tapi kalau yang berdasarkan derivatif di modul Boolean sih kaidahnya begini. Oke, ha, makasih. Oh iya, sama-sama. Gimana guys, ada lagi? Ayo didiskusikan guys, nggak apa-apa. Materinya juga udah selesai. Atau pengen coba belabas ke hedging? Bahas hedging. Bahas hedging. Boleh, Boleh. bahas hedging aja nggak apa-apa. Tapi Boleh. jujur ya kan, hedging kan buat materi minggu depan dan kita di kelas belum masuk juga kan. Nah, dan kebetulan aku juga belum terlalu belajar mengenai hedging. Tapi ini kemarin ada tugas dari dosenku. Ada tugas soal hedging, terus aku coba kerjain. Nah, mungkin coba bahas ya dikit-dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di hedging sendiri itu kan ada 3 macam. Ada 3 macam hedging. Yang pertama cash flow hedging, yang kedua fair value hedging, yang ketiga itu sama invest in foreign currency. Nah, hedging itu ada 3 itu. Cash flow, fair value, sama invest in foreign currency. Tapi kalau yang di modulnya Buin itu yang dipakai yang fair value hedging doang. Yang cash flow hedgingnya sepahamku nggak ada. Oh, sama ini juga. 2 ini. Yang cash flow hedgingnya belum tahu. Nah, terus di hedging ini dia kan pakainya derivatifnya ya. Dia pakainya derivatifnya. Kalau di cash flow hedging, spot rate atau fair value underlying itu ngaruh ke akun derivatifnya. Tapi kalau yang fair value itu ada spot rate sama derivatif rate-nya. Ini kok pakai F? Udah. Ada spot rate sama derivatif rate-nya. Kalau yang ini belum dibahas. Belum tahu maksudnya. Nah, terus tambahan berikutnya juga kalau ada perubahan, jadi karena fair value-nya berubah, ntar kan kita ngitung selisih kan antara fair value awal sama fair value tiap perubahan. Jadi bisa aja ada loss atau gain. Kalau cash flow hedging dia masuknya ke OCI. Tapi kalau fair value hedging masuknya ke unrealized income. Masuknya ke gain yang other income biasa. Nah, masuknya yang ke other income atau other loss. Tapi kalau yang di cash flow dia masuknya ke OCI. Nah, terus coba kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Kalau fair value hedging, cash flow hedging itu biasanya untuk forecast. Biasanya untuk forecasting. Kayak misal kita lihat apa namanya sih itu ya, kayak forecasting penjualan sama pembelian. Jadi belum terjadi gitu loh. Belum terjadi di periode sekarang, tapi
di masa depan. Tapi kita lihat di masa depan. Tapi kalau yang fair value itu kan ada existing asetnya. Ada existing asetnya. Nah, jadi ini tuh dinilai periode sekarang. Jadi benar-benar sekarang. Bentar ya guys. Bentar. Oke, sorry. Oke, next berikutnya. Nah, ciri-ciri berikutnya, karena dia existing aset, jadi itu dia lindung nilai atas aset yang sudah kita miliki saat ini, gitu. Sebagai contohnya di soal ini, yang latihan 1, di soal modul Buin. Nah, di situ kan cara buka soalnya gimana ya? Nah, pokoknya di soalnya tuh ada tabel ya, ada tabel. Dia tuh ada spot price dari inventory-nya sama future price dari future-nya atau dari derivatifnya, fair value dari future-nya. Nah, kan udah ada dua ciri-ciri. Karena udah ada dua ciri-ciri ini, berarti dapat disimpulkan ini masuknya ke fair value hedging. Nah, aku ini copy paste dari bukunya Buin. Soalnya aku copy paste itu pada saat beginningnya spot price-nya itu 950, terus 31 Desember 940, terus sama 960. Terus future price-nya 952, 941 sama 960. Di soalnya Buin, dia tuh si X mempunyai inventory 10.000 ons emas. COGS-nya dia 780, biaya untuk nambang emasnya 780 per ons. Terus fair value emasnya di awal dia membuat future itu 950. Future-nya itu ada 100 kontrak. Tiap kontrak berisi 100 per 100 ons emas. Nah, terus exercise price-nya 952. Terus di soal juga disebutkan margin depositnya itu 3.300 per kontrak. 3.300 per kontrak. Oke, langsung gitu. Terus yang pertama itu ada dua soal ya. Soal pertama itu disuruh ngitung efektivitas hedging. Soal kedua disuruh jurnal. Nah, efektivitas hedging itu dinilainya, aku nilainya berdasarkan buku BIMS ya. Kalau di buku BIMS itu diketahui suatu hedging itu efektif melindungi nilai underlying derivatif itu hedgingnya efektif atau berhasil melindungi nilai underlyingnya ketika presentase efektivitasnya itu 80 sampai 125% atau 0,8 sampai 1,25. Cara ngitungnya gimana? Yaitu perubahan harga inventory sama dibandingin sama perubahan harga future di awal sama akhir yang dibandingin. Nah, kita lihat fair value awal si emas. Dia kan fair value awalnya 150. Fair value akhirnya 960. Berarti ada selisih, dia naik 10. Terus kita lihat perubahan harga future. Awalnya kan 952. Terus di akhir kontrak dia 960. Ada selisih 8. Nah, kita bandingin perubahan future dibagi invent. Ketemu 8 dibagi 10, 0,8. Karena hasilnya 0,8 atau 80%, berarti dapat dinilai bahwa future ini efektif untuk melindungi nilai inventory yang dimiliki oleh X.
Gitu. Oke, next. Kita lanjut dulu ke jurnalnya. Di sini kita menggabungkan antara jurnal derivatif sama jurnal buat menilai inventory-inventorinya. Nah, kan kayak biasa kan, di awal kontrak, dia tuh udah mengeluarkan uang, yaitu untuk margin deposit, kayak yang future di derivatif normal tadi. Nah, berarti dia ada margin deposit pada cash sebesar 3.300 per kontrak. Ada 100 kontrak, berarti 3.300 dikali 100. Ketemu 330.000. Terus, pada tanggal 31 Desember, kan harga keduanya turun kan. Harga emasnya turun jadi 940, harga future-nya turun jadi 941. Kalau harga turun berarti ada loss. Makanya di sini di jurnal loss on inventory pada inventory sebesar selisih 940 dikurangi 950 dikali banyaknya emas yang dimiliki yaitu 10.000. Ketemu hasilnya loss emasnya 100.000. Terus next untuk future kontraknya. Di future kontraknya dia turun harganya jadi 941. Harga awalnya 952. Berarti ada loss sebesar 11. 11 dikali 10.000, 110.000. Terus next berikutnya 31 Januari tahun 2011. Nah, di sini kan harganya naik kan dari 940 jadi 960. Berarti ada gain on inventory. Terus di jurnal inventory pada gain on inventory sebesar selisih harga 960 dikurang 940 dikali 10.000 ketemu 200.000. Terus yang future juga dilihat nilainya juga berubah sebesar 19 dikali 10.000 ketemu 190.000. Nah, di sini di future ini kan X akan menjual emasnya. X akan menjual emas. Nah, jadi di sini ada cash pada sales sebesar harga exercise-nya. Jadi waktu di exercise berdasarkan kontraknya yaitu sebesar 952 per on. Berarti 952 dikali 10.000 ketemu 9.520.000. Terus ada COGS juga kan tadi kan. Nah, COGS-nya itu kita lihat nilai inventorinya. Berarti kan kita lihat inventory beginning. Inventory beginning-nya seharga 750 per ounce. Berarti 780 tulis. Berarti 780 dikali 10.000. Nah, terus kita lihat. Tadi kan kita jurnal kan ada penurunan sama kenaikan harga inventory. Nah, di sini inventorinya turun 31 Desember. Berarti dikurangi 100.000. Dikurang 100.000. Nah, terus di sini inventorinya naik 200.000 sama ditambah 200.000. Ketemu hasilnya 7.900.000. COGS-nya. Nah, terus terakhir mencatat margin deposit sama future kontrak, perubahan harga dari future kontrak. Ini kayak kita untuk menutup future kontrak kita saat di settlement. Nah, jadi kan di awal kita bayar margin deposit sebesar 330.000. Kita kreditkan, soalnya kita men-settlement future kita.
Terus future kontrak kita kenapa bisa 80.000? Nah, kita lihat perubahan harga future waktu awal sama akhir. Nah, kan perubahannya sebesar ini kan, awalnya 9 juta 6 1 2 3 4 9 juta 600. Awalnya 9 juta 520. Nah, selisih 80.000. Itu kita kreditkan ke future kontraknya. Nah, diakumulasikan itu jadi kas yang diterima. Kenapa bisa menerima cash? Soalnya fair value-nya lebih tinggi daripada di awalnya. Gitu. Itu sih pengenalan buat hedging yang soal latihan 1. Gimana? Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Itu sih paling sih, soalnya derivatif emang materinya dikit ya. Tapi ntar yang lumayan banyak itu bagian hedging. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain atau mau apa lagi atau mau lihat soalnya? Sebenarnya udah sih materi derivatif cuma itu doang. Gimana? Atau mau sudah selesai aja? Soalnya yang emang yang banyak itu hedging dan itu materi minggu depan. Kalau yang derivatif ini emang masih dikit banget. Di modulnya Buin juga dikit. Di videonya Pak Agung Digit juga cuma 30 menit. Gimana? Cukup? Kalau cukup bisa kita tutup aja atau masih mau ada yang didiskusikan? Gimana guys? Cukup ya? Kayaknya udah cukup nih. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan emang materinya nggak terlalu banyak, jadi pertemuan kali ini cukup dulu ya guys. Sebelum kita nutup, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa berkah. Amin. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih semua. Yang mau live aja ya guys, nggak apa-apa. Lama. Maaf ya guys kalau misal kurang jelas.